Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, welcome back to my class. Kemarin kita sudah belajar tentang bagian-bagian pada tumbuhan dan ciri-ciri pada makhluk hidup. Nah, sekarang kita akan belajar tentang ketapakan alam. Masih di tema 4C, peduli terhadap makhluk hidup. Silakan dibuka bukunya halaman 26. Tujuan pembelajaran hari ini agar kamu mengetahui ketapakan alam di wilayah daratan, agar kamu mengetahui ketapakan alam di wilayah perairan, dan agar kamu mengetahui cara-cara menjaga kelestarian alam. Oke, Ibu akan bikin video ini sesingkat mungkin agar kalian tidak lama-lama dan tidak pusing-pusing. Ketapakan alam itu dibagi menjadi dua, ada di wilayah daratan dan ada di wilayah perairan. Ada dua ya, ada daratan dan ada perairan. Ketapakan alam adalah wujud permukaan bumi yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Permukaan bumi yang memang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Setiap wilayah memiliki ketapakan alam atau keadaan alam yang berbeda-beda. Ketapakan alam juga bisa disebut sebagai bentang alam. Ketapakan alam tadi ya, ada yang berupa daratan dan ada yang berupa perairan. Sekarang kita akan bahas dulu ketampakan alam yang ada di wilayah daratan. Daratan merupakan wilayah di permukaan bumi yang bentuknya padat dan tidak digenangi air. Ada apa saja ya? Pertama, ada dataran rendah. Dataran rendah memiliki ketinggian antara 0 sampai 500 meter dari permukaan laut. Dataran rendah cocok untuk area pertanian, perkebunan, peternakan, rumahan, industri, dan perkantoran. Lalu ada dataran tinggi. Dataran tinggi adalah wilayah daratan yang mempunyai ketinggian lebih dari 500 meter dari permukaan laut. Dataran tinggi biasanya sangat cocok untuk perkebunan sayur dan buah-buahan. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk tempat peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Karena biasanya dataran tinggi itu memiliki suhu yang dingin sehingga cocok sekali untuk tempat istirahat dan objek wisata. Contohnya adalah Lembang di Bandung, Wanayasa di Purwakarta, dan dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah. Ada yang sudah pernah ke sana? Kemudian ada gunung atau pegunungan. Gunung adalah permukaan bumi yang menonjol lebih tinggi dari daerah di sekitarnya dengan ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Kalau rangkaian gunung yang saling menyambung satu sama lain disebut pegunungan. Biasanya gunung atau pegunungan dimanfaatkan sebagai objek wisata. Misalnya adalah Gunung Bromo di Jawa Timur. Lalu ada lembah. Lembah adalah wilayah daratan yang sangat rendah dan cekung dari daerah sekitarnya. Terdapat di kaki gunung, serta sebelah kanan dan kirinya ada sungai. Contoh lembah misalnya adalah Lembah Baliem di Papua. Jadi lembah itu adalah wilayah daratan yang rendah dan cekung. Lalu ada lagi yang namanya ngarai. Ngarai adalah lembah yang dalam dan luas serta banyak digunakan untuk pertanian dan pemukiman. Contoh ngarai adalah Ngarai Sianok di Sumatera Barat. Bedanya lembah dan ngarai adalah kalau lembah itu rendah dan cekung, sedangkan kalau ngarai itu lebih dalam dan lebih luas. Lalu ada tanjung atau semenanjung. Tanjung atau semenanjung adalah daratan yang menjorok ke laut. Perbedaan antara tanjung dan semenanjung adalah di letak ukurannya. Semenanjung ukurannya lebih besar, sedangkan tanjung lebih kecil. Biasanya tanjung di Indonesia dibangun pelabuhan. Contohnya adalah Tanjung Priok di Jakarta dan Tanjung Perak di Surabaya. Jadi tanjung itu atau semenanjung lebih sering dipakai sebagai pelabuhan. Oke, tadi itu daratan ya. Sekarang kita ke wilayah perairan. 70% bumi terdiri dari air. Sebagian besar wilayah Indonesia adalah perairan. Oleh sebab itu Indonesia sering disebut sebagai negara maritim karena lautnya atau
atau perairannya sangat luas. Wilayah perairan adalah permukaan bumi yang digenangi oleh air. Ada apa saja ya? Ayo kita lihat. Ada sungai. Sungai adalah aliran yang besar dan terdapat di daratan. Hulu sungai biasanya terdapat di dataran tinggi atau gunung. Sungai bermuara di laut atau danau. Sungai biasanya dimanfaatkan untuk pengairan, transportasi, pemeliharaan ikan, atau sebagai tempat mandi, mencuci, dan lain sebagainya. Lalu ada danau. Danau adalah genangan air yang sangat luas dan dikelilingi oleh daratan. Danau itu ada dua ya, ada yang buatan, ada yang terbentuk secara alami. Danau alam adalah danau yang terbentuk karena peristiwa alam, misalnya karena letusan gunung berapi, pengikisan tanah atau pergeseran permukaan bumi. Misalnya adalah Danau Toba di Sumatera Utara. Kalau danau buatan adalah danau yang sengaja dibuat untuk kepentingan tertentu. Misalnya seperti Waduk Jatiluhur di Purwakarta, dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Lalu ada rawa. Rawa adalah tanah yang rendah dan digenangi oleh air. Biasanya banyak tumbuhan air dan dasar tanahnya berlumpur. Fungsi dari rawa adalah sebagai cadangan air, mencegah banjir, dan sebagai sumber makanan, dan tempat tinggal berbagai macam hewan. Lalu ada laut. Laut adalah kumpulan air asin yang mengenangi sebagian besar permukaan bumi. Laut digunakan untuk jalur lalu lintas kapal dan juga sebagai sumber makanan, karena banyak makhluk hidup yang diambil dari laut untuk dikonsumsi. Kemudian ada pantai. Pantai adalah perbatasan antara laut dengan daratan. Biasanya pantai ini dikelilingi oleh pasir dan pohonan seperti pohon kelapa. Lalu ada selat. Selat adalah laut sempit yang menghubungkan dua pulau yang berdekatan. Misalnya ini ya, Selat Sunda. Laut sempit di antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Lalu ada Selat Madura di Jawa Timur yang menghubungkan antara Pulau Jawa dan Pulau Madura. Di selat ini dibangun jembatan Suramadu, yaitu jembatan terpanjang di Indonesia. Dan yang terakhir ada Teluk. Teluk adalah bagian laut yang menjorok ke daratan. Teluk merupakan pantai yang melengkung hampir mengitari perairan laut di sekitarnya. Jadi teluk itu bentuknya melengkung ya, seperti ini. Perairan laut di daerah Teluk lebih tenang dibandingkan dengan di luar Teluk. Oleh karena itu banyak pelabuhan yang dibangun di daerah Teluk. Alam yang sudah Allah berikan harus kita jaga sebaik-baiknya sebagai tanda rasa syukur atas nikmat tiada tara yang telah Allah berikan. Misalnya dengan tidak membuang sampah sembarangan, tidak menebang pohon secara sembarangan, dan tidak melakukan kerusakan-kerusakan alam lainnya yang menyebabkan alam menjadi rusak sehingga kita tidak dapat memanfaatkan alam sebagaimana mestinya. Karena bagaimanapun juga kita membutuhkan alam untuk bertahan hidup. Tugas hari ini, kerjakan halaman 29, ayo jawab nomor 1 sampai nomor 5. Langsung jawabannya ya kalau yang menjawabnya di buku tulis. Atau boleh langsung mengerjakannya di buku paket. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, love ya.